channel Diana Cahya. Hari ini merupakan edisi yang spesial. Karena apa? Karena hari ini Diana mendatangkan salah satu expert di bidang pastry yang juga merupakan champion atau juara gelato di Indonesia. Aku kenalin ya, Chef Cesar. Hai semuanya. Chef Cesar nih harus diekspos ya, karena banyak yang nggak tahu nih kalau ini the championnya ya. Dia dapat medali apa kapan hari Chef untuk gelato? Terakhir saya menang Caprigiani Gelato Cup untuk di Indonesia sebagai juara 1. Wow, tepuk tangan dong. Teman-teman, kita harus bangga loh punya anak bangsa yang begini hebatnya. Nggak gampang loh menang gelato. Waktu itu lawannya siapa aja nih, Chef? Untuk waktu itu kita kompetisinya dari tim. Untuk kompetitornya sendiri ada 8 atau 10. Nah itu macam-macam. Ada yang dari expertise juga. Ada yang owner salah satu gelato shop di Indonesia juga. Kayak gitu. Dan ada dari beberapa sekolah juga hadir di sana. Wih, berarti lawan-lawannya bukan sembarangan nih ya. Iya. Juri-jurinya juga dari luar negeri ada ya, Chef? Ada. Wih, keren banget, bangga lah ya. Kita harus kepoin ini untuk Instagramnya Chef Cesar. Di mana, Chef, Instagramnya? Instagramnya ada di @cesarandri. Oh, terus perlu diketahui Chef Cesar ini juga adalah salah satu guru ya, instruktur baking ya di Betul. bidang pastry ya, Chef ya. Betul. Di salah satu sekolah chef ternama di Indonesia. Nah, supaya lebih dekat lagi, aku mau tanya-tanya lebih jauh ya, Chef ya. Nah, ini Boleh. pengalamannya bagaimana, Chef, sampai sekarang ini pada prestasi yang ini, terus sudah gitu Chef jadi pengajar di salah satu sekolah chef bergengsi ya di Indonesia, yang aku tahu materinya bagus ya. Terus sudah gitu sampai Chef ini bisa jadi juara gelato, ini luar biasa loh. Saya tertarik nih. Gimana sejarahnya, gimana? Boleh cerita ke Desi Lovers? Jadi waktu saya bekerja di Malaysia, GM serta eksekutif chef saya di tempat saya bekerja memberikan saya kesempatan buat belajar di salah satu sekolah pastry ternama di Malaysia. Oh, keren. Seperti itu. Kemudian singkat cerita, akhirnya sekolah tersebut buka di Indonesia. Ya, ya. Dan saya apply di tempat tersebut dan alhamdulillah diterima. Hey. Nah, disitulah karir untuk kompetisi saya dimulai. Kayak gitu. Karena di tempat ini saya bisa belajar banyak, kemudian sharing apa yang udah saya ketahui ke rekan-rekan yang lainnya. Kayak gitu. Dan yang pertama saya ikuti itu ada Indonesia Bakers Challenge di 2019. Wih. Acara Sayel Interfood. Nah, di situ dapat juara 3. Wih, juara 3 gitu. loh, bikin rotinya juara 3 nih. Itu. Nah, Hebat. kemudian yang terakhir ini kompetisi di Caprigiani Gelato Cup di tahun lalu. Alhamdulillah dapat gold medal. Keren. Yeay. Kira-kira. Itu bikin gelatonya rasa apa tuh waktu itu, Chef? Waktu itu temanya fashionable. Kemudian ada 5 produk yang disajikan. Pertama itu water base. Kemudian yang kedua itu milk base. Untuk water base-nya saya bikin es kelapa jeruk. Wih, seger banget nih ya puasa-puasa nih ngomongnya es jeruk. Es kelapa jeruk. Terus? Kemudian untuk yang milk base-nya itu saya buat rose milk tea dan less sugar. Weh. Kayak gitu. Jadi nggak salah ini kalau menang ya, unik. Keren. Kemudian untuk produk yang berikutnya itu ada plated dessert juga. Jadi Banyak sekali keahlian beliau ini ya. kemudian plated dessert itu ada snack yang waktu kecil kita suka makan, dari rasa campuran antara rasa coklat, kemudian rasa kacang mede, kemudian ada rasa jedoknya juga. Wah, di situ. unik sekali. Dikombinasikan di situ. Itu harus pengetahuan dasarnya, itu harus benar-benar kuat itu Chef ya, nggak bisa Iya. sembarangan asal masukin ya. Iya. Tuh, kayaknya tuh banyak belajar sama Chef Cesar deh. Ya, oke, itu masih beberapa kehebatan menurut aku ya yang Chef Cesar punya. Ternyata Chef Cesar ini orangnya sangat rendah hati ya, karena ini kayaknya kurang didengar oleh masyarakat Indonesia, karena mungkin Chef Cesar kurang show off kali ya, kurang menunjukkan kehebatannya ya. Beda sama aku yang sombong.
Bercanda. Nah, ini ya Chef ya. Jadi spesialtinya Chef Cesar ini apa aja sih sebenarnya? Chef Cesar lebih concern yang kemana ini? Kalau saya itu lebih mempelajari semua hal-hal dasarnya dengan dasar yang tepat, kemudian sesuai dengan prosedurnya, terus sesuai dengan setiap tekniknya. Nah, dari situ buat bikin produk yang beraneka ragam bentuknya itu akan lebih mudah. Jadi, saya menguasai dasarnya dulu. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka untuk hitung-hitungan untuk bikin gelato. Oh, kayak gitu. Jadi memang passionnya kebanyakan di gelato ya, Iya. walaupun aku tahu Chef Cesar banyak sekali bisa tentang pastry ya, tapi lebih passion ke gelato. Wah, luar biasa nih kayaknya kita harus bikin ini deh, gelato shop deh. Nah, sekarang Chef Cesar selain sebagai pengajar di sekolah chef di Indonesia, Chef Cesar juga ada usaha apa, atau mungkin istri ada usaha apa gitu yang mungkin mau di-share ke teman-teman atau gimana? Oh, kalau untuk usaha, saya ada juga usaha di bidang roti juga. Oh ya, ada Kayak Instagramnya, gitu. Chef? Ada Instagramnya, bisa dicek sama teman-teman semua. Gimana? Ada di @rotisiram. Nah, roti siram, rotinya udah unik nih, roti siram nih ya, roti siram. Hari ini kayaknya aku dapet roti siram deh, nanti kita buka ya, kita bedah roti siramnya. Nah, ini aku dibawain buat tangan nih kayaknya ya. Ini Iya. usahanya Chef ya. Betul Namanya sekali. roti siram. Pada penasaran nggak seperti apa? Aku pun juga penasaran nih ya. Nah, ini harus disimpan di kulkas ya, tuh lebih baik. Kenapa begitu ya Chef ya? Dalamnya ada pastry creamnya. Oh, I see. Ini packagingnya benar fancy ya Chef ya? Kita ada 3 ukuran, ada yang besar, sedang, sama yang kecilnya. Kalau untuk yang besar ada bisa 2 topping, kemudian untuk yang sedang dan yang kecil itu 1 toppingnya. Oh ya, ini kemasannya cakep banget. Kalau suka yang dingin-dingin juga bisa langsung cocok untuk dimakan, ataupun kalau saya mau nunggu ke room temperature dulu pun bisa juga. Oke. Kayak gitu. Oke, aku mau coba di dalamnya ada itunya, pastry creamnya nih. Yang ini ya. Ya kalau yang produksi expert mah pasti nggak diraguin ya. Kalau ini ya dalamnya kayak makan es krim itu loh. Dalamnya enak. Pokoknya hari ini baru pertama ya di channelnya Diana Cahya ini ya. Ini baru didengungkan. Perdana di Ini pun karena- sosial media. Iya, sosial sama Diana Cahya nih. Ini pun karena diojok-ojok. Ayo Chef, supaya masyarakat Indonesia lebih mengenal siapakah sosok Chef Cesar. Nama lengkapnya siapa Makasih. sih? Nama lengkap saya Cesar Andri Priyatno. Oh, itu ya. Gitu. Ingat ya, Cesar Andri Priyatno. Oh, Iya. namanya aja kayak pria. Oke, jadi hari ini aku memang buka forum untuk Ask an Expert ya tentang croissant. Hari ini kita lagi, Chef Cesar lagi tunjukin cara membuat croissant. Karena kan sekarang lagi booming aja kan croissant kan. Jadi pada pengen tanya yang benar menurut A, B, C. Sebenarnya kan semuanya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya Chef ya. Pokoknya hasil yang dihasilkan itu, maksudnya produk khas jadinya itu sesuai nggak sama kita. Iya. Gitu kan, jangan saling menyalahkan lah. Ya benar nggak Chef? Betul. Nah, jadi kita di sini semuanya berkolaborasi. Benar ya Betul. Chef ya? Oke, jadi untuk sejarah croissant sendiri, karena bentuknya itu menyerupai croissant, bentuk bulan sabit. Nah, dari situlah nama croissant itu digunakan. Nah, kalau untuk dari segi sejarah lebih detailnya, bisa juga dicek ke beberapa referensi di buku ataupun di internet, karena udah banyak banget sekali. ya. Jadi kenapa kok bulan sabit itu diidentikan dengan croissant? Nah, kalau untuk arti secara harfiahnya, dough yang dilaminate dengan butter. Namun secara terminologi si croissantnya sendiri itu identik dengan bentuk bulan sabit ataupun croissant. Kayak gitu. Nah, jadi ada berapa macam croissant sih, Chef? Kan ada yang bentuknya kayak bulan sabit. Iya. Nah, ada yang itu nih pertanyaannya. Nah, kalau Kita pinter ya netizen. kalau untuk yang itu, base adonannya itu satu dari adonan croissant tersebut. Namun, ketika udah dibentuk dengan bentuk yang lain, maka namanya akan berubah juga. Mengikuti bentuk serta isian yang digunakan. Kayak gitu. Ya, Kayak jadi bisa gitu. jadi kreator ya kita ya. Bisa. Kayak gitu. Ada juga yang isinya otak-otak. Kayak Chef Cesar dulu bikin gelato yang aneh-aneh ya kan? Apa Betul. dulu Chef yang aneh-aneh itu Chef? Beberapa saya sempat bikin pakai Tolak angin. rendang juga, Tolak angin. tolak angin.
Kemudian kunyit asam masih standar ya. Nah, kunyit asam juga enak lah. Iya, jadi gelato ya. Bisa juga. Oh, tuh kayak gitu ya. Alright, terus ini ada pertanyaan lagi nih. Untuk apa komposisinya antara adonan basar croissant dan puff pastry itu apakah sama? Cuma bedanya di ragi apa gimana? Oke, dari segi bahan sama. Karena komposisi dari bahan sama, cuman komposisi dari masing-masing resep itu bakal berbeda. Nah, itu kayak gitu. Gimana tuh, Chef? Nah, kalau untuk yang si puff pastry itu kan dia nggak ada kandungan raginya, sementara si croissant itu ada kandungan raginya. Nah, kemudian ada juga yang menambahkan krim serta susu di adonan croissant. Sementara kalau untuk di puff pastry biasanya kandungannya cuma si air aja. Gitu ya, Chef ya, supaya nggak berat ya waktu dia bikin itunya ya, layer-layernya gitu ya. Nah, itu Chef, misalnya nih kita mau bikin puff pastry, terus kita menggunakan resepnya Chef Cesar yang croissant ini, tapi menghilangkan raginya saja, apakah bisa? Ada perbedaan rasionya lagi. Gitu ya? Ya, antara si dry butter serta adonannya. Kayak gitu. Nah, itu yang biasanya beda. Berarti nggak bisa disamain intinya, beda ya Chef beda. ya? Nah, sejarah perjalanannya panjang banget ya bikin croissant ini ya, apalagi tidak menggunakan dositer ya. Dan hari ini kelihatan banget ya untuk teksturnya benar-benar crunchy ya, kalau dilihat ini, dan kita akan belah bagian dalamnya. Terima kasih Chef Cesar atas semua pengetahuannya, semoga bermanfaat bagi banyak orang ya. Semoga channel ini bermanfaat dan happy baking. Bye-bye. Bye.